Soal yang selanjutnya adalah soal yang keempat, problems 2.19. Ini kita diberi informasi tegangan dan arus pada beban. Nah, yang ditanyakan adalah power triangle atau segitiga daya. Artinya kita harus mencari daya real, daya eh, atau daya nyata, habis itu apparent power atau daya semu S, kemudian Q, daya reaktif ya. Tadi daya realnya P. Dan ini semua di sisi beban. Baik, langsung saja kita cari yang soal pertamanya adalah mencari power triangle ya. Jadi power triangle seperti ini. Di mana sisi miring adalah S, daya semu ya, satuannya VA. Kemudian yang berada di sumbu X ya atau horizontal itu P, daya aktif ya, daya yang benar-benar diserap oleh beban. Kemudian yang horizontal adalah Q ya, daya reaktif. Nah, ini kita diberi informasi tegangan dalam bentuk instantaneous itu adalah 150 cos omega t plus 10 derajat ya, ini 10 derajat. Nah, ini kita rubah dulu ke dalam bentuk fasor domain ya, V sama dengan 150 per akar 2 ya, karena kita ingin tahu nilai RMS-nya sudut 10 derajat volt ya. Kemudian kita punya I T sama dengan 5 cos omega T kurang 50 derajat ampere. Nah, ini kita rubah ke dalam bentuk fasor domain juga. Berarti ini 5 bagi akar 2 sudut minus 50 derajat. Baik, kita sudah dapat informasi ini. Kemudian yang bisa kita cari adalah yang pertama mungkin S ya, atau daya semu sama dengan V dikali I conjugate ya, ingat. V dikali I conjugate ya, karena kita tertarik dengan perbedaan sudut antara tegangan dan arus, sehingga hasilnya adalah 150 bagi akar 2 sudut 10 derajat kali 5 bagi akar 2 sudut 50 derajat ya, karena ini sudah ada konjugatnya. Jadi hasilnya sama dengan 375 sudut 60 derajat. Ini volt ampere ya. Oke, kita sudah dapat S ya. S sama dengan ini. Kemudian S ini juga bisa kita ubah dalam bentuk P tambah JQ ya. Artinya nilai polar ini ketika kita ubah ke dalam bentuk rektangular, yang komponen imajiner itu merupakan P atau daya real, dan komponen real merupakan P atau daya real, kemudian komponen imajiner itu merupakan daya reaktif ya. Ini hasilnya adalah 187,5 tambah J 324,8 ya, masih dalam volt ampere. Nah, tinggal kita decompose ya, ini P dan ini Q. Artinya P sama dengan 187,5 watt dan Q sama dengan 324,8 volt ampere. Nah, sekarang yang ini yang A. Nah, kalau yang B ini jawabannya straightforward ya, karena kita bisa langsung tahu power faktornya berapa ya dari sini, dari S ya. Ini menunjukkan sudut ini menunjukkan power faktor ya. PF berarti adalah 60 derajat ya.
cos P berarti cos 60 ya, cos 60 derajat sama dengan berapa ini? 0,5 ya, 0,5. Karena ini positif berarti ini B, dia lagging ya, artinya arus tertinggal 60 derajat dari tegangan ya. Kalau ya nanti bisa digambarkan fasornya bagaimana. Nah kemudian yang ketiga, ini juga pertanyaan menarik karena ini salah satu bisa dikatakan problems ya di lapangan. Nantinya kalian harus menghitung berapa bagaimana cara memperbaiki faktor daya ya. Nah, ini juga prinsipnya adalah dari segitiga daya ini ya. Kita memiliki segitiga daya, ini P, Q dan S ya. Tadinya ini sudutnya 60 derajat ya, atau pada saat 60 derajat itu cos P sama dengan 0,5. Nah sekarang kita diminta cos P itu menjadi 0,9 ya, cos P sama dengan 0,9. Nah P nya berapa? P nya sama dengan cosinus arcus cosinus 0,9 itu sama dengan 25,84 derajat ya, 25,84 derajat. Artinya apa? Kita tadinya yang memiliki ya, ini saya perbesar sedikit segitiganya ya. Kita punya segitiga seperti ini. Kita tadinya punya sudut di sini 60 derajat ya. Sekarang sudut ini diminta agar dapat dikurangi menjadi besarnya kira-kira segini ya, 25,8 derajat. Ini S, ini P, ini Q. Nah, pada saat kita mengurangi sudut ini, artinya apa? Yang harus kita kurangi adalah Q-nya ya. Q-nya harus kita kurangi. Berarti P-nya tetap, S-nya akan berubah ya. Nah, bagaimana cara mengurangi Q ini? Nah, kalau Q ini berada pada zona positif, berarti ini bebannya cenderung induktif ya. Reaktif induktif, artinya ini harus ada daya reaktif lainnya yang kita berikan ke beban yang melawan daya reaktif induktif ini, yaitu dengan QC, reaktif kapasitif. Nah seberapa besar QC ini harus diberikan? QC ini harus diberikan ya sebesar ini, sebesar bagian yang mau dibuang ini. Nah berarti kita sebelumnya harus cari dulu ini berapa, baru kita tahu ini berapa, karena sebelumnya kita sudah tahu QL ya. Ini saya hapus ya, QL nya warna merah ya, supaya jangan Q load awalnya warna merah. Kemudian ini adalah QC. Oke. Nah berarti kita bisa cari QC ini dengan pendekatan tangan ya. Kalau dia seandainya pada 25,8 derajat ya, berapa QS ini ya. QS ini Q yang kita, atau Q desire ya, QD lah saya buat, Q yang diinginkan. Kalau seandainya sudut 25,8 derajat, berarti kita bisa menggunakan pendekatan tangan theta sama dengan Q desired per P ya. Nah
Q desired-nya sama dengan tangan theta dikali dengan P, yaitu tangan 25,84 dikali dengan P nya tadi berapa, 187,5 watt. Ini hasilnya 90,80 var. Nah, artinya apa? Sekarang kita sudah tahu tinggi ini adalah 90,80. Berarti QC yang harus kita berikan adalah sebesar QL ini yang mau kita buang ya. QL ini yang mau kita buang. Ini QL unwanted saya buat ya. Jadi caranya bagaimana? Ya langsung saja dikurangi QC sama dengan QL1 dikurangi ini Q unwanted ya. Atau ini bisa juga dengan QC, karena QC dan Q unwanted itu sama. QC sama dengan QL1, Q yang pertama tadi dikurangi dengan Q desired ya, Q yang kita inginkan. Berarti ini tadi Q nya adalah 324,8 var dikurang 90,80 var. Hasilnya adalah 234 var. Nah, ini artinya kita harus memberikan atau mengkompensasi 234 var reaktif kapasitif ke sistem, sehingga yang tadinya Q-nya sebesar ini mengecil ya, karena di counter oleh QC ini, sehingga nanti kita dapat beroperasi pada, atau sistem dapat beroperasi pada Kospi yang diinginkan ya. Nah, ini sebenarnya adalah manipulasi segitiga ini ya. Jadi pengetahuan yang perlu sebenarnya hanya adalah pengetahuan di segitiga ini ya, di segitiga siku-siku ini, bagaimana cara hubungan sudut ya, hubungan sudut dengan sisi-sisi di segitiga. Nah, nanti pertanyaannya bisa meluas ya, bisa bertambah ya, berapa C-nya yang harus diberikan ya, itu juga bisa, saya rasa juga itu bisa juga dicari ya, ada rumusnya. C sama dengan QC ya per 2 kali Pi kali F kali V kuadrat ya, sehingga kita nanti dapat C ya. Nah, XC nya juga bisa kita cari ya, XC itu sama dengan 1/2 omega C ya, sama dengan 1/2 Pi FC ya. Ini juga pengetahuan dasar yang harus kita ketahui. Jadi nanti pasti tanya kapasitornya berapa farad yang harus kita install ya, sebesar ini. Kemudian reaktasinya berapa, reaktansi kapasitasinya ya, juga bisa dihitung sebesar ini ya. Baik, itu untuk problem 2.9. Saya rasa yang C ini cukup menarik ya, karena ini real problem di lapangan.